3. Metode biologi psikologi dalam kurung ajaran integrasi Niebuhr. Ketidakpuasan akan metode pendekatan biologis memunculkan suatu pendekatan baru dalam memandang kekuatan keterangan ahli psikolog atau psikiater dalam suatu persidangan. Pendekatan ini berangkat dari ajaran integrasi Niebuhr yang mengintegrasikan kedua bidang ilmu psikiatri dan hukum pidana, sehingga karakteristik dan tujuan masing-masing bidang ilmu saling dihormati. Pendekatan ini menggabungkan metode biologi psikologis, sehingga akan memperhatikan dua aspek, yakni keadaan jiwa atau intelektual diri pelaku dan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Terdapat footnote ke-110. Isi footnote Edi O.S. Hyari, Opcit halaman 131. Lanjutan teks. Niebuhr membayangkan psikiater sebagai psikopatolog, harus mengukur daya kausal hambatan, serta membuat suatu keputusan atas hambatan intelektual atau jiwa yang dialami pelaku. Terdapat footnote ke-111, isi footnote Jan Rameling, Opcit halaman 218. Lanjutan teks. Selanjutnya, keputusan tersebut harus diuji oleh majelis hakim berdasarkan keputusan dan kepantasan dari pelaku yang dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini dapat dikatakan yakni menafsirkan ulang data kausalitas psikopatologis ke dalam konteks atau model pertanggungjawaban hukum. Menurut metode biologi psikologis, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 1. Majelis hakim harus selalu berangkat dari justifikasi medis yang diberikan oleh ahli dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. 2. Majelis hakim mempunyai suatu kewajiban menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatannya yang dilakukannya. Saat ini metode biologi psikologis dipandang merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Maka dari itu, metode ini yang akan dijadikan batu uji dalam menganalisis 3 variasi putusan yang dipaparkan pada bagian komparasi. 1. Analisis terhadap putusan bervarian. Keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa 1. Putusan nomor 16-PID-B-2011 dan 2. Putusan nomor 115-PID-B-2006-PN-TNG hanya mendasarkan kemampuan bertanggung jawab dari seorang ahli psikiater. Pertimbangan dalam dua putusan ini menggunakan metode pendekatan biologis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban hanya didasarkan oleh suatu pertimbangan medis yang diberikan oleh psikiater. Sehingga ketika psikiater memberikan hasil bahwa seorang pelaku mempunyai hambatan intelektual, maka majelis hakim secara serta-merta akan memberikan putusan lepas kepada pelaku, tanpa memberikan suatu pertimbangan terkait pengamatan hakim mengenai ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara keadaan terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila ditinjau menggunakan metode biologi psikologis, maka terkait syarat yang kedua jelas tidak terpenuhi. Pendekatan dengan posisi ini seolah-olah memposisikan kedudukan ahli merupakan majelis hakim yang sesungguhnya dalam perkara akwo. Menggantungkan suatu putusan hanya terhadap seorang ahli akan membahayakan suatu independensi peradilan. Selain itu, bagaimana jika dalam suatu kasus ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan telah diatur jawabannya oleh penasihat hukum? Apabila majelis hakim tidak melakukan suatu pemeriksaan terkait hubungan kausalitasnya, maka bagaimanapun majelis hakim dapat mengetahui keterangan yang diberikan tidak secara independen. Permasalahan lainnya ialah, sekalipun majelis hakim melakukan pemeriksaan hubungan kausalitas, akan menimbulkan permasalahan baru. Apakah majelis hakim mengetahui bagaimana karakteristik setiap difabel, sehingga dapat menghubungkan antara keadaan jiwanya dengan perbuatan yang dilakukan tidak terdapat suatu hubungan? Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu hubungan kausalitas, maka terlebih dahulu majelis hakim harus menguasai konsepsi difabel ketika berhadapan dengan hukum. Bahkan, majelis hakim harus mempunyai pandangan yang berperspektif difabel untuk menentukan hubungan kausalitas. Permasalahannya banyak majelis hakim yang seringkali belum memahami bagaimana berhadapan dengan difabel. 2. Analisis terhadap putusan bervarian pengamatan hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli.
Sebenarnya, varian ini mempertimbangkan dua hal, yakni satu, keterangan ahli yang dihadirkan persidangan, dan dua, pengamatan hakim dalam menentukan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila ditelisik secara akademis melalui metode biologi psikologis, maka terkait syarat yang pertama telah terpenuhi, bahwa kedua putusan tersebut telah menghadirkan ahli psikiater untuk menentukan keadaan kejiwaan dari pelaku tersebut. Sehingga dalam perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan medis terkait hambatan intelektual ataupun psikososialnya. Akan yang menjadi hal menarik ketika membahas syarat yang kedua mengenai hubungan kausalitas antara keterangan ahli mengenai keadaan jiwa terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya. Ternyata, majelis hakim memandang keterangan ahli tersebut dapat dikesampingkan, karena menurutnya antara keadaan jiwa yang dialaminya dengan perbuatan yang dilakukannya tidak ada hubungan. Contohnya, putusan 141-PID-B-2010-PN-KBM. Pada perkara ini, ahli menyatakan bahwa terdakwa mengalami hambatan intelektual dengan hanya dapat dididik sampai dengan kelas 2 SD, serta tidak sulit untuk mengetahui perbuatan yang dilakukannya. Atas pendapat ahli, majelis hakim mengakui bahwa keadaan terdakwa sebagai difabel, tetapi perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku dengan korban bukan akibat dari hambatan intelektualitasnya. Perlu dicermati ketika majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tidak ada korelasinya dengan terdakwa sebagai difabel intelektualitas. Apabila hanya dianalisis secara doktrinal tidak timbul suatu permasalahan, karena dalam hal ini mempertimbangkan kausalitas antara dua variabel di atas adalah kewenangan dari majelis hakim. Namun jika dikritisi lebih lanjut menjadi suatu permasalahan yang nantinya akan berhubungan dengan prinsip fair trial. Apakah majelis hakim pernah mendapatkan suatu pelatihan yang berhubungan dengan aspek difabel intelektual? Sehingga majelis hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan. Kemampuan untuk menilai bahwa seorang difabel intelektual mempunyai karakteristik seperti apa merupakan suatu keharusan sebelum majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan hambatan intelektual yang dialami oleh pelaku. Peradilan yang unfair muncul ketika majelis hakim tidak mengetahui bagaimana karakteristik seorang difabel intelektual tetapi dapat memberikan suatu keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan keadaan intelektualitasnya. Sehingga landasan atau kerangka berpikir majelis hakim dalam perkara akuo menjadi suatu pertanyaan besar. Merupakan suatu yang mustahil majelis hakim dapat menilai hubungan kausalitas keadaan intelektual dengan perbuatan yang dilakukan hanya dari suatu pengamatan persidangan. Kurangnya kompetensi majelis hakim dalam mengetahui aspek-aspek difabel jika ditinjau dari sudut pendekatan sosial dalam kurung sosial model akan memberikan suatu hambatan bagi penyandang difabel. Merujuk pada buku Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh Pusham UII, maka hambatan bagi difabel di peradilan terbagi atas 4 kategori hambatan, yakni terdapat footnote ke-112, isi footnote, Hari Kurniawam dan kawan-kawan, Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Dalam kurung Yogyakarta, Pusham UII 2015, halaman 60-65. Lanjutan teks. 1. Hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas. 2. Hambatan perilaku. 3. Hambatan hukum dan prosedurnya. 4. Hambatan sumber daya. 5. Hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Apabila merujuk pada 5 poin kategori di atas, kurangnya kompetensi majelis hakim dalam memahami difabel merupakan suatu hambatan sumber daya di persidangan. Proses pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang difabel. Majelis hakim juga tidak diperkenankan untuk mendasarkan segala hal berasal dari asumsi, harus mengenali karakteristik masing-masing penyandang difabel. Majelis hakim seharusnya mengenali kategori pembagian difabel berdasarkan International Classification of Functioning Health and Disability. Terdapat footnote ke-113. Isi footnote. International Classification of Functional Health and Disability adalah konsep dasar yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia dalam kurung WHO untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat. Lanjutan teks.
sehingga dapat mengetahui karakteristiknya masing-masing. Berangkat dari karakteristik tersebut, maka majelis hakim dapat memberikan suatu pertimbangan hukum. Apakah perbuatan yang dilakukannya berhubungan dengan hambatan yang dialami oleh diri terdakwa atau pelaku? Apabila kerangka berpikir ini tidak digunakan oleh Mahkamah Agung, akan timbul banyak unfair trial serta miscarriage of justice. Penulis memandang penting agar majelis hakim harus mempunyai sertifikat keahlian dalam penanganan perkara difabel. Sehingga jika hakim nantinya tidak memiliki sertifikat keahlian, maka proses pemeriksaannya bisa dipandang batal demi hukum. 3. Analisis terhadap putusan bervarian. Keterangan ahli dengan pengamatan hakim merupakan instrumen yang saling mendukung. Serupa dengan varian nomor 2, varian ini juga menerapkan metode biologi psikologis dalam penentuan pertanggungjawaban seorang pelaku. Varian ini mempertimbangkan dua hal, yakni 1. Keterangan ahli yang dihadirkan persidangan, dan 2. Pengamatan hakim dalam menentukan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Namun demikian, berbeda dengan sebelumnya jika varian nomor 2 antara variabel keterangan ahli dengan pengamatan majelis hakim saling menegasikan. Sedangkan pada varian putusan ini, keterangan ahli dengan pengamatan hakim saling mendukung dan melengkapi, bukan untuk saling menegasikan. Kesannya, varian ini merupakan model yang paling ideal dalam penentuan pertanggungjawaban pidana yang menggabungkan antara justifikasi medis dengan yuridis. Akan tetapi, kendati menggunakan varian ini, wawasan majelis hakim terhadap isu difabel merupakan hal yang utama dibutuhkan. Contohnya, bagaimana majelis hakim dapat secara maksimal mempertimbangkan keterangan ahli dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak semua keterangan ahli dapat dikatakan sudah tepat dalam yuridis hukum. Karena bagaimanapun keterangan ahli merupakan justifikasi medis. Sehingga jika majelis hakim mempunyai pengetahuan dan kepekaan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum, akan didapatkan putusan yang sangat ideal. Selain itu, kehadiran ahli psikolog atau psikiater dan majelis hakim yang berwawasan difabel amat penting sebagai bentuk keterpaduan dari masing-masing pihak. Contohnya, seorang ahli memberikan suatu keterangan dan tidak kompeten. Apabila majelis hakim tidak mempunyai wawasan difabel, maka majelis hakim akan menerima langsung pendapat dari ahli tersebut. Sebaliknya, apabila dalam suatu kasus dihadirkan ahli yang ternyata tidak kompeten, maka majelis hakim dapat memanggil ahli lain yang dirasa kompeten untuk menjawab permasalahan akan hal tersebut, sehingga ahli tersebut dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada majelis hakim. Akan tetapi, terkait contoh yang kedua tidak akan terjadi apabila majelis hakim sama sekali tidak mempunyai pemahaman terhadap difabel. Bagaimana mungkin majelis hakim dapat mengetahui apakah keterangan ahli yang pertama dihadirkan sudah sesuai keahliannya, sehingga diperlukan adanya ahli tambahan atau tandingan yang dirasa majelis hakim lebih menguasai pengetahuan dan pemahaman terkait difabel. Konsistensi putusan. Terlepas dari inkonsistensi putusan majelis hakim terhadap isu hukum ini, ternyata didapatkan suatu permasalahan yang lebih besar daripada sekedar inkonsistensi putusan, yakni tidak adanya kejelasan pola bagaimana memandang kekuatan ahli yang berkaitan dengan difabel dalam persidangan. Tidak adanya pola yang jelas dari majelis hakim merupakan salah satu gambaran dari kurangnya wawasan ataupun informasi yang didapatkan oleh majelis hakim terhadap isu difabel. Padahal untuk mempertimbangkan apakah seseorang layak dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, maka dibutuhkan wawasan terkait isu difabel yang mendalam. Kendati dihadirkan ahli psikolog atau psikiater sekalipun, majelis hakim merupakan pengambil putusan akhir dari setiap perbuatan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, pemahaman akan isu difabel bukan hanya beban dari ahli psikolog, namun paling utama ialah pemahaman dari majelis hakim yang memeriksa perkara akul. Walaupun hambatan sumber daya tidak mempunyai hubungan langsung antara interaksi difabel dengan lingkungannya, namun menurut penulis untuk menyelesaikan segala hambatan yang lain, perlu menyelesaikan hambatan sumber daya terlebih dahulu. Tidak mungkin pengadilan dapat membuat suatu kebijakan dalam mengatasi hambatan hukum, tanpa mendapatkan suatu pelatihan bagaimana permasalahan difabel berhadapan dengan hukum. Kebijakan lain misalnya membentuk pandangan bagi hukum dan juga penegak hukum lain dalam menangani perkara yang terkait difabel dalam peradilan pidana seperti di Inggris. Terdapat footnote ke-114. Isi footnote, Judicial College Equal Treatment Bench Book dalam kurung 2013. Diakses di www.judiciary.gov.uk
Lanjutan teks. Merujuk kembali pada analisis di atas, metode biologi psikologis menjadi rumusan yang paling tepat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, jika bersandar pada metode ini, maka dibutuhkan adanya kesiapan sumber daya manusia, baik dari majelis hakim maupun ahli psikolog yang bersangkutan. Diharapkan ahli yang dihadirkan memang mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang difabel, sehingga dapat memberikan masukan secara medis yang tepat kepada majelis hakim. Selanjutnya, majelis hakim juga harus diberikan pelatihan akan wawasan difabel, sehingga dapat memadukan antara keterangan ahli yang diberikan dengan pengamatan hakim yang diberikan. Sebenarnya jika antara instrumen majelis hakim dan ahli memang memeriksa secara ideal, maka keduanya tidak akan saling menegasikan. Namun keduanya akan saling bersinergi untuk mendapatkan suatu putusan yang ideal dalam memandang isu difabel. 4.5. Kesimpulan. 4.5.1. Alternatif terobosan hukum terhadap difabel intelektual dan psikososial. Permasalahan yang dihadapi oleh difabel intelektual dan psikososial ketika berhadapan dengan hukum pada kenyataannya tidak selesai hanya dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Apakah dengan ditingkatkan kualitas sumber daya akan menyelesaikan masalah terkait hambatan hukum? Hal ini akan menjadi suatu tinjauan tersendiri. Maka untuk meninjau hal ini, kita akan berangkat dari asas peradilan, yakni cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Apakah hal itu telah dirasakan oleh para difabel yang berhadapan dengan hukum? Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tahap penyidikan sampai tahapan persidangan? Bahkan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang tersangka dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan persidangan? Selain itu, juga bagaimana dengan difabel intelektual yang mengalami penahanan selama menunggu jatuhnya putusan yang berlarut-larut lamanya? Oleh karenanya, dalam menyikapi hambatan yang timbul perlu kiranya suatu terobosan agar dimungkinkan penjatuhan putusan tanpa penghukuman penjara. Memang jika kita membaca secara harfiah pasal 44 ayat 2 KUHP, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai percobaan. Seolah-olah jika dibaca secara harfiah untuk menyatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab harus menggunakan mekanisme putusan majelis hakim. Dengan kata lain, secara doktrinal tidak dimungkinkan adanya penghentian penanganan perkara dengan alasan disabilitas intelektual atau psikososial pada tahap sebelum persidangan, dalam kurung surat pemberhentian penyidikan SP3 atau surat keterangan penghentian penuntutan dalam kurung SKPP. Pengaturan KUHP juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena pemahaman yang digunakan pada akhir abad ke-19 masih memandang difabel dalam pendekatan medis. Hal ini terlihat dari diperintahkannya pelaku untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun percobaan. Sekalipun mendasarkan pada hukum positif yang sudah tertinggal zaman, namun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menerapkan asas peradilan yang bebas, sederhana, dan berbiaya ringan. Penentuan seseorang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab sebaiknya tidak dijatuhkan dalam putusan akhir. Apabila dijatuhkan pada putusan akhir, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan akan menguras psikologi dari pelaku difabel tersebut, yang sedari awal memang tidak layak untuk perkaranya masuk ke persidangan. Merupakan suatu hal yang membuang waktu bagi pelaku dan penegak hukum untuk dimintakan pembuktian substansi perkara, yang sebenarnya secara pribadi seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak tahapan penyidikan. Oleh karenanya, perlu ada suatu terobosan hukum yang berbeda dengan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tercantum secara normatif. 4.5.2. Mediasi penal sebagai bentuk terobosan hukum. Jika berkaca pada kasus-kasus difabel intelektual dan psikososial sebagai tersangka, maka penggunaan upaya litigasi merupakan jalan yang sering ditempuh oleh aparat penegak hukum. Namun ternyata pendekatan dengan mekanisme litigasi telah menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para difabel intelektual atau psikososial yang pada akhirnya dinyatakan bebas oleh pengadilan. Walaupun pada akhirnya dinyatakan bebas, tetapi proses pemeriksaan dari penyidikan sampai pengadilan yang begitu panjang dan melelahkan, serta dimungkinkannya penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, telah menimbulkan suatu trauma tersendiri atau tekanan tersendiri bagi pelaku difabel intelektual atau psikososial.
Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif yang melahirkan keadilan retributif ternyata tidak dapat selalu digunakan dalam berbagai perkara atau perbuatan yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, timbul suatu pendekatan penyelesaian pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak, dalam kurung baik korban atau tersangka, yaitu keadilan restoratif dalam kurung restoratif justice. Stephenson, Giller, dan Brown membagi bentuk keadilan restoratif menjadi 4 bentuk mekanisme pelaksanaan pidana, yang salah satunya ialah mediasi penal. Terdapat footnote ke-115. Isi footnote, Martin Stephenson, Henry Giller, dan Sally Brown, Effective Practice in Youth Justice, dalam kurung Portland, William Publishing 2007, halaman 163-166. Lanjutan teks. Oleh karenanya, salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal. Mediasi dalam hukum pidana berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku difabel intelektual atau psikososial dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan dalam kurung mediasi diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat. Perlunya penggunaan mediasi bagi difabel sebagai pelaku tidak lepas dari peradilan pidana dalam kurung litigasi yang realitanya sulit mengakomodir keterbatasan dari difabel intelektual atau psikososial yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya, apabila pendekatan mediasi diaplikasikan pada pelaku difabel intelektual atau psikososial, maka pelaku tidak perlu menunggu waktu yang lama, menghabiskan biaya yang besar, dana tekanan-tekanan lainnya karena menggunakan jalur litigasi. Undang-undang tentang disabilitas atau KUHAP ke depannya perlu dipertimbangkan untuk mengatur mekanisme mediasi terhadap pelaku difabel intelektual dan psikososial. Selain itu, perlu adanya perumusan mekanisme yang lebih detail terkait model mediasi penal yang dilakukan. Merujuk pada explanatory memorandum dari rekomendasi Dewan Eropa nomor R dalam kurung 99/19 tentang mediation in penal matters, terdapat footnote ke-116. Isi footnote, rekomendasi Dewan Eropa nomor R dalam kurung 99/19 tentang mediation in penal matters. Lanjutan teks. Dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut: informal mediation, traditional village or tribal moods, victim offender mediation, reparation negotiation programs, community panels or courts, family and community group conference. Sekalipun akan memilih menggunakan pendekatan mediasi penal, perumusan secara rinci perihal mekanisme acaranya merupakan suatu keharusan untuk diatur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan kendati dalam mediasi akan didampingi oleh LSM atau pendamping, dengan korban yang akan ditempatkan bersama pelaku dalam satu meja perundingan akan berakibat kontraproduktif dengan upaya pemulihan korban, terutama bagi perempuan difabel atau anak-anak difabel yang mungkin saja sangat trauma dengan pelaku kekerasan. Mekanisme mediasi penal yang bersifat khusus perlu dibentuk bagi pelaku difabel intelektual atau psikososial yang berbeda dengan mediasi pada umumnya. Beberapa kombinasi mediasi penal yang dapat dijadikan alternatif yakni: 1. Pihak korban dalam melakukan mediasi penal dapat diwakilkan oleh pendamping atau LSM dalam kurung lembaga swadaya masyarakat yang mendampinginya. 2. Dimungkinkannya pemberian keterangan saksi korban di ruangan yang berbeda dengan pelaku pada saat melakukan mediasi penal. 3. Para pihak, yakni korban dan pelaku, diberikan sekat pemisah dalam melakukan mediasi penal, sehingga tidak saling bertatap muka layaknya di negara-negara maju. Oleh karenanya, kombinasi untuk mediasi penal ini perlu dikaji lebih lanjut, agar proses mediasi penal yang sebelumnya ditunjukkan untuk menguntungkan kedua belah pihak tidak menjadikannya kontraproduktif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang akan datang harus meletakkan pengaturan khusus untuk difabel intelektual dan psikososial yang berhadapan dengan hukum secara tepat dan rinci.